Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahidah Nurul Islam dengan NPM 242101004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang epistemologi sumber-sumber pengetahuan. Epistemologi atau pengertian dan sumber-sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan termasuk akal, sifat, batasan, dan validitas pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai studi tentang pengetahuan. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan, apa batasan-batasan pengetahuan kita, dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu benar atau salah. Sumber-sumber pengetahuan. Dalam epistemologi terdapat beberapa sumber pengetahuan yang diakui yang masing-masing memiliki sifat berkarakteristik dan metode yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman itu biasa disebut dengan empirisme. Pengalaman adalah salah satu sumber pengetahuan yang paling mendasar. Empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Dalam konteks ini, pengalaman dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman langsung, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan objek atau peristiwa. Misalnya, seseorang yang menyentuh api dan merasakan panasnya akan mengetahui bahwa api itu panas. Dan yang kedua, ada pengalaman tidak langsung. Pengalaman tidak langsung itu pengalaman yang diperoleh melalui observasi atau laporan orang lain. Misalnya, seorang yang tidak pernah melihat laut tetapi mengetahui tentang laut melalui buku atau cerita orang lain. Tokoh-tokoh empiris seperti John Locke dan David Hume berargumen bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Menurut Locke, pemikiran manusia pada saat lahir adalah tabula rasa atau lembaran kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan pemikiran yang logis tanpa bergantung pada pengalaman indrawi. Dalam rasionalisme terdapat keyakinan bahwa ada beberapa kebenaran yang dapat diketahui secara intuitif atau melalui dengan deduksi logis. Tokoh-tokoh rasionalis seperti Rene Descartes dan Baruch Spinoza berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Descartes misalnya terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Saya menunjukkan bahwa kesadaran dan pemikiran adalah bukti eksistensi. Yang ketiga adalah wahyu atau revelasi. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang berasal dari keyakinan bahwa pengetahuan tertentu diberikan oleh Tuhan atau kekuatan supernatural. Dalam konteks ini, wahyu seringkali terkait dengan agama atau kepercayaan spiritual masing-masing. Misalnya dalam tradisi agama, kitab suci dianggap sebagai sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu ilahi. Pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu seringkali dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dipertanyakan. Yang keempat ada intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran yang sadar atau analisis logis. Ini seringkali dianggap sebagai pengetahuan instinktif atau pengetahuan langsung yang muncul secara tiba-tiba. Itu namanya intuisi. Intuisi dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi kompleks atau tidak pasti, meskipun sulit untuk dijelaskan secara rasional. Banyak orang mengandalkan intuisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seni, sains, dan hubungan interpersonal.
Yang kelima ada tradisi dan budaya. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui tradisi dan budaya, nilai-nilai norma pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Membentuk cara pandang dan pemahaman individu terhadap dunia. Dalam banyak masyarakat, pengetahuan tradisional seperti praktik pertanian, pengobatan, dan ritual diturunkan melalui cerita, mitos, dan praktik sehari-hari. Pengetahuan ini seringkali dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya suatu kelompok. Yang keenam ada sains dan metode ilmiah. Sains adalah sumber pengetahuan yang sangat penting dalam dunia modern. Metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi. Sains berfokus pada pengembangan teori dan hukum yang dapat menjelaskan fenomena alam. Pengetahuan ilmiah dianggap lebih objektif dan diandalkan karena didasarkan oleh bukti empiris dan metode yang sistematis. Yang ketujuh ada logika dan penalaran. Ini adalah yang terakhir. Logika dan penalaran. Logika adalah alat penting dalam memperoleh pengetahuan. Melalui penalaran logis, individu dapat menarik kesimpulan dari penalaran tersebut. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.